Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Salma Tehuwayo, guru SMA Negeri 9 Maluku Tengah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, Universitas Patimura, Ambon. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi perpindahan kalor secara radiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar fisika hari ini? Siap. Semangat yang luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua anak diriku. Bagus sekali. Ada indikator yang harus kita capai atau kompetensi dasar yang kita capai hari ini. Oke, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu benda, kapasitas dan konduksivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini kompetensi dasar yang ingin kita capai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, pertemuan kemarin kita telah mempelajari materinya apa? Konveksi. Ada yang masih ingat apa itu konveksi? Ibu. Ya, silakan. Jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan energi panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan partikel. Oke, berikan aplaus untuk. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari tentang perpindahan kalor secara konveksi itu apa? Saya Ibu. Ya. Contohnya peristiwa memanaskan air akan terjadi gelembung. Iya. Nah, pertemuan kita kali ini sangat berhubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih tetap perpindahan kalor, dan perpindahan kalor terbagi atas 3. Dan kemarin itu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara radiasi. Nah, Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah pakai baju hitam? Siapa punya baju hitam ada? Kamu punya ada? Baju putih ada? Ada Ibu. Pernahkah kalian menggunakan baju hitam dan baju putih di siang hari? Kira-kira di antara kedua baju itu mana yang lebih panas? Hitam. Kenapa baju warna hitam bukannya bahannya sama? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara radiasi. Ya, perhatikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik kalian mampu menganalisis perpindahan kalor secara radiasi. Yang kedua, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor secara radiasi. Dan yang ketiga yaitu memproyeksikan percobaan perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 indikator atau tujuan pembelajaran yang kalian capai hari ini. Ada 3 penilaian yang Ibu Guru nilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu kalian punya pengetahuan pada saat Ibu Guru berikan post-test nanti atau evaluasi. Yang kedua yaitu penilaian secara psikomotor, yaitu keterampilan kalian presentasi di depan. Kemudian kalian praktikum di kelompok kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu secara afektif. Afektif ya. Jadi afektif itu sikap kalian. Nah, Ibu akan menilai sikap kalian ketika kalian praktikum itu, apakah kalian main-main ataukah kalian serius. Sebelum lanjut, ada video yang Ibu Guru putar.
sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat, akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggah. Sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Oke, apa yang kalian bisa lihat? Masalah apa yang terdapat pada video tersebut? Pancaran sinar matahari. Apalagi? Suhu yang berbeda. Suhu yang berbeda antara warna hitam dan warna putih. Oke, baik. Nah, untuk video ini kita akan membuat satu uji coba sederhana yang Ibu sudah rancang, sudah ada pada meja kalian. Nah, untuk percobaan kali ini Ibu buat dalam bentuk kelompok seperti kemarin. Nah, Ibu bagi antara setiap kelompok itu satu kelompok 5 atau 6 orang. Untuk lebih jelasnya kita kembali kepada kelompok kita masing-masing. Walaupun pembelajaran kita itu berdasarkan kelompok, tapi penilaian pun juga Ibu Guru ambil berdasarkan individu masing-masing. Makanya Ibu Guru bagikan lembar RKPD-nya ini per individu. Ada dari kelompok dan individu. Sama juga dengan media ajar. Tadi kan pada lembar kerja KPD ada petunjuk kerjanya, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran. Ibu Guru ada masuk ke landasan teori di situ yang berkaitan dengan percobaan kita kali ini. Kemudian ada di percobaan 1 itu alat dan bahan. Kalian akan mengisi alat dan bahan, kemudian hipotesis, variabel manipulasi, respon, dan kontrol. Kemudian di situ ada gambar yang kalian harus amati, kemudian merupakan permasalahan pada gambar tersebut. Lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan percobaan. Nah, rancangan percobaan, perhatikan di rancangan percobaan itu ada langkah kerja yang harus kalian baca sebelum melakukan praktikum. Nah, di situ sudah jelas bahwa ada 2 kali pengukuran dengan lamanya waktu 10 menit. Nah, stopwatch itu kalian bisa gunakan HP atau handphone. Terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini selanjutnya nanti dipresentasikan di depan. Penilaian Ibu Guru ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu ketika pada saat kalian akan diuji post test atau evaluasi pembelajaran, Ibu Guru kasih ada 3 nomor. Kemudian afektif, psikomotor. Nah, psikomotor itu Ibu Guru ambil dari keterampilan kalian pada saat proses praktikum dan presentasi di depan. Kemudian sidang
Silakan praktikum sesuai dengan LKPD yang sudah ada. Jadi sambil Ibu Guru menilai, kalian punya praktikum. Jadi setiap kelompok itu masing-masing punya tugas ada. Jadi pada saat Ibu Guru penilaian kelompok dengan individu. Jadi usahakan pada saat diskusi berarti harus ada tanya jawab ya, ada tanggapan, ada sanggahan. Oke, kalau kalian sudah selesai maka Ibu Guru akan memanggil kelompok 1 untuk presentasi di depan. Nah, presentasi itu yang seperti tadi Ibu Guru katakan bahwa nanti ada penilaian kelompok maupun individu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Materi pertama, silakan. Tentunya kalian pernah melakukannya. Namun, apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Salah satunya pada saat kalian memanaskan panci. Pada bagian bawah panci baru atau putih dan warna hitam, apa yang kalian lihat ketika memasak air? Mana yang cepat ulang mendidih? Tentu saja panci lama yang sudah berwarna hitam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena warna hitam lebih banyak menyerap kalor atau panas yang menyebabkan panci berwarna hitam lebih cepat mendidih. Pada saat kalian melakukan kegiatan seperti itu, apa yang akan kalian rasakan pada kompor? Panas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya radiasi dari api yang menyebabkan benda di sekitar api akan mengalami sedikit panas. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 lilin, 2 tabung reaksi, 3 termometer, 4 plastisin, 5 kaki 3, 6 korek. Hipotesis kami yaitu warna dari suatu benda dapat mempengaruhi suhu panas dari benda tersebut. Variabel manipulasinya itu tabung reaksi, respon itu termometer, kontrol itu api. Berdasarkan percobaan kelompok kami tadi, berikut ini adalah hasil pengamatan. Per tabung reaksi bening, waktu yang diperlukan tuh suhunya 10 menit dan suhu awalnya 30 derajat Celcius. Dan suhu air saat setelah api dinyalakan dalam 10 menit itu 40,9 derajat Celcius. Pada tabung reaksi berwarna hitam, itu waktu yang diperlukan 10 menit dan suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 60,8 derajat Celcius. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan menjawab. Pertanyaan pertama, apakah warna mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? Jawabannya adalah dari percobaan kelompok kami tadi, kami dapat melihat bahwa warna itu sangat berpengaruh pada perpindahan kalor secara radiasi. Karena dapat dilihat saat percobaan tadi, warna hitam itu lebih banyak menyerap panas ketimbang warna putih. 3. Apakah ada perbedaan ketika suhu awal dan suhu akhir? Berikan alasannya. Ada, ketika suhu awal masih rendah tetapi setelah diletakkan lilin, suhu akhirnya menjadi panas, menjadi tinggi. Ini dikarenakan panas dari lilin tersebut. 4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? 1. Benda bersuhu rendah menyerap radiasi panas, tergantung wadah dan jarak suatu benda dari suhu panas. 2. Warna benda menentukan daya pancar radiasi. 5. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara radiasi?
secara radiasi. Coba sebutkan penerapan perpindahan kalori ini dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, perpindahan panas secara langsung dari sumber panas ke lingkungan sekitarnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari saat kita menyalakan api unggun, lalu kita berdiri di sekitar api unggun itu, kita akan merasakan panas, begitupun benda-benda di sekitar api unggun. Bisa dilihat pada gambar KPD masing-masing. Bagaimana jika lilin didekatkan dengan jarak yang lebih dekat lagi? Jika lilin lebih dekat daripada jarak sebelumnya, maka suhu dari tabung reaktor tersebut akan lebih tinggi. Jelaskan bagaimana ketika tabung reaksi diganti dengan warna putih, apakah suhunya akan sama atau berbeda? Tabung reaksi yang berwarna putih tidak terlalu menyerap panas dibanding tabung reaksi bening. Saja hasil dari presentasi kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan. Iya, wah, sorry. Di sini saya ingin bertanya, tadi kalian sempat membaca tadi di alat dan bahan itu kan ada. Itu tadi kalian tidak membaca stopwatch. Pertanyaannya, alat dan bahan kan tidak ada stopwatch. Terus kalian mengukur waktu awal waktu akhir itu bagaimana? Maaf, tadi kami lupa tulis stopwatch. Jadi kami masih tetap pakai stopwatch. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya. Silakan dari Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil praktikum tadi adalah jika suatu benda yang berwarna hitam diletakkan di tempat yang panas, maka benda tersebut akan lebih cepat menyerap panas daripada benda yang bening dan berwarna terang. Dan juga pada praktikum tadi kami menemukan bahwa jarak dan nyala api juga berpengaruh pada perpindahan kalori secara radiasi. Oke. Saja hasil dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk yang Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikum kami. Perhatikan gambar pada masing-masing LKPD. Tentunya kalian pernah melakukannya. Namun, apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Salah satunya pada saat kalian memanaskan panci pada bagian bawah panci baru, putih, dan warna hitam. Apa yang kalian lihat ketika memasak air? Mana yang cepat duluan mendidih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada saat kalian melakukan kegiatan seperti itu, apa yang akan kalian rasakan pada kompor? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawaban: kita dapat melihat pada perbedaan warna panci baru, putih, dan warna hitam. Yang kita lihat adanya gelembung-gelembung dan perubahan warna yang awalnya dia menjadi bergerak dan yang duluan mendidih panci warna hitam. Hal ini disebabkan karena panci yang berwarna hitam lebih cepat panas, sehingga yang dirasakan pada kompor adalah rasa panas karena api yang mempengaruhi kompor tersebut. Alat dan bahan yang pertama tabung reaksi, yang kedua termometer, 3x3, 4 plastisin, 5 lilin, 6 korek api, 7 karton, 8 stopwatch. Hipotesisnya, suhu pada tabung reaksi berwarna hitam lebih panas daripada tabung reaksi warna putih atau bening. Variabel yang pertama, variabel manipulasi itu tabung reaksi, variabel respon termometer, dan variabel kontrol lilin. Hasil pengamatan yang dapat kita ambil dari tabung reaksi bening dan hitam. Tabung reaksi bening waktu 10 menit, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhir 50 derajat Celcius. Tabung reaksi hitam waktu 10 menit, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhir 57 derajat Celcius. Berikut adalah jawaban dari yang berbeda. Apakah warna mempengaruhi perpindahan kalori secara radiasi? Jawabannya iya. Terdapat pengaruh warna permukaan benda terhadap penyerapan radiasi api lilin yang ditunjukkan dengan perbedaan kenaikan suhu yang terjadi pada termometer. Di sini juga terdapat urutan warna permukaan benda terhadap penyerapan api lilin mulai dari yang tinggi sampai terendah, yaitu warna hitam, hijau, merah, ungu, kuning, pink, biru, putih. Kedua, bagaimana proses terjadinya radiasi saat percobaan tersebut? Adanya perbedaan suhu antara tabung reaksi berwarna hitam dan tabung reaksi
reaksi warna putih. Faktor apa saja mempengaruhi kalor secara radiasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas radiasi yaitu 1. Temperatur pada permukaan suatu benda yang mengisi dan menyerap radiasi. 2. Benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas. 3. Warna benda. Warna benda juga menentukan daya pancar radiasi. 5. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara radiasi? Coba sebutkan penerapan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara apapun. Contohnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika duduk dan mengelilingi api unggun. Kita merasa hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan api secara langsung. Perhatikan gambar pada halaman 9. Bagaimana jika kedua ini didekatkan dengan jarak yang lebih dekat lagi? Atau jelaskan bagaimana ketika tabung reaksi diganti dengan warna putih, apakah suhunya akan sama atau berbeda? Ya, pasti suhunya lebih meningkat. Suhunya akan sedikit berbeda. Yang jelas, tabung reaksi warna putih suhunya lebih tinggi dibandingkan tabung reaksi yang bening. Karena tabung reaksi yang berwarna putih lebih cepat menyerap kalor dibandingkan dengan tabung reaksi berwarna bening. Dikarenakan tabung bening warnanya lebih cerah dibandingkan yang berwarna putih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Setelah melakukan rangkaian kegiatan belajar, kesimpulan dari kegiatan Percobaan yang dapat kami ambil ialah tabung reaksi yang berwarna hitam lebih cepat menyerap panas dibandingkan yang berwarna bening. Dikarenakan tabung reaksi yang berwarna hitam lebih menyerap panas atau kalor. Itulah hasil presentasi dari kami. Lanjut. Kelompok 3 semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kepada materi pertama. Saya persilakan. Bisa dilihat pada halaman 5 di lembar PPT tadi. Tentunya kalian pernah melakukannya. Namun, apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Salah satunya pada saat kalian memanaskan panci pada bagian bawah panci baru atau putih dan warna hitam. Apa yang kalian lihat ketika memasak air? Mana yang cepat duluan mendidih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada saat kalian melakukan kegiatan seperti itu, apa yang akan kalian rasakan pada kompor? Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, jawab. Panci berwarna hitam cenderung lebih cepat mendidih daripada panci berwarna putih. Ini terjadi karena warna hitam menyerap lebih banyak radiasi panas dari lingkungan dibandingkan dengan warna putih yang lebih banyak memantulkan radiasi. Oleh karena itu, panci hitam dapat menyerap panas dengan lebih efisien, mempercepat proses pemanasan mendidihnya air di dalamnya. Pada kompor, proses pemanasan melibatkan konversi energi listrik atau gas menjadi panas. Sumber panas ini diterapkan pada dasar panci dan panci hitam dapat menyerap energi panas dengan lebih baik, sehingga air di dalamnya mencapai titik didih lebih cepat dibandingkan panci putih. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama termometer, kedua kaki 3, ketiga plastisin, keempat korek api, 5 lilin, 6 tabung reaksi, 7 stopwatch, 8 karton. Hipotesis kami adalah suhu yang akan lebih tinggi adalah tabung reaksi yang berwarna putih. Variabel A manipulasinya adalah tabung, responnya adalah termometer, dan kontrolnya adalah api. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan jawaban bahwa tabung reaksi bening, waktu yang kami gunakan adalah 10 menit, suhu awalnya 30 derajat Celcius, dan suhu akhirnya adalah 47 derajat Celcius. Sedangkan tabung reaksi hitam, waktu yang kami gunakan adalah 10 menit, suhunya 30 derajat Celcius, dan suhu akhirnya 55 derajat Celcius. Buka di halaman 9. Bagaimana jika kedua lilin didekatkan dengan jarak yang lebih dekat? Jika kedua lilin didekatkan dengan jarak yang lebih dekat, kemungkinan besar akan terjadi pertukaran panas yang lebih efisien antara keduanya. Hal ini menyebabkan kedua lilin saling mempengaruhi dan mempercepat proses perlelehan atau pembakaran. Jelaskan bagaimana ketika tabung reaksi diganti dengan warna putih, apakah suhunya akan sama atau berbeda? Ketika tabung reaksi diganti dengan warna putih, kemungkinan besar suhunya akan berbeda.
warna tabung reaksi dapat mempengaruhi seberapa baik bahan tersebut menyerap atau memantulkan panas. Tabung reaksi warna putih lebih cenderung memantulkan cahaya dan panas, sehingga kemampuannya berbeda dalam menyerap energi panas dibandingkan dengan tabung reaksi yang mungkin berwarna gelap, sehingga suhu tabung reaksi putih dapat lebih rendah dibandingkan dengan tabung reaksi berwarna gelap pada kondisi yang sama. Itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Kelompok terakhir, ya, aplaus untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Kepada materi pertama saya persilakan. Tentunya kalian pernah melakukannya, namun apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Salah satunya pada saat kalian memanaskan panci pada bagian bawah panci baru, putih, dan warna hitam, apa yang kalian lihat ketika memasak air? Mana yang cepat duluan mendidih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada saat kalian melakukan kegiatan seperti itu, apa yang akan kalian rasakan pada kompor? Mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa fisika yang terjadi adalah cepatnya air yang mendidih di panci yang hitam dan panci yang baru daripada panci yang baru putih. Karena warna hitam lebih cepat menghantarkan panas, yang dirasakan di dekat kompor adalah panas karena adanya radiasi atau pancaran api. Alat bahan yang kami gunakan adalah termometer, kaki 3, korek aki, stopwatch. Sedangkan bahan yang kami gunakan adalah plastisin dan lilin. Hipotesis kami pada gelas hitam, pada tabung reaksi hitam, suhunya lebih cepat naik daripada tabung reaksi putih. Untuk variabel manipulasi kami adalah tabung reaksi, variabel respon adalah suhu pada termometer, dan variabel kontrol adalah waktu karena waktu 10 menit cepat. Hasil pengamatan tabung reaksi bening, waktu 10 menit, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhir 50 derajat Celcius. Tabung reaksi hitam 10 menit, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhir 61 derajat Celcius. Pertanyaan nomor 1, apakah warna mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? Ya, karena warna gelap lebih cepat menghantarkan panas daripada benda yang berwarna terang. Nomor 2, bagaimanakah proses terjadinya radiasi saat perpindahan tersebut? Pada saat pancaran panas api menaik tabung reaksi dan sekitarnya menjadi panas akibat pancaran panas tersebut. Nomor 3, apakah ada perbedaan ketika suhu awal dan suhu akhir dan alasannya? Ada, suhu akhir lebih naik karena adanya kalor yang berbeda. 4, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? Berdasarkan hasil praktikum tadi, kami bisa menarik kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi yaitu 1. Pancaran panas api, 2. Suhu, 3. Nyala api, dan 4. Warna benda. 5. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara radiasi? Coba sebutkan penerapan perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor secara radiasi adalah panasnya pancaran cahaya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengirimkan jemuran. Bagaimana jika kedua lilin didekatkan dengan jarak yang lebih dekat lagi, atau jelaskan bagaimana ketika tabung reaksi diganti dengan warna putih, apakah suhunya akan sama atau berbeda? Jika kedua lilin didekatkan, maka pancaran panas akan lebih panas mengenai tabung reaksi dan suhunya akan lebih naik. Perbedaan suhu akan terjadi jika tabung reaksi diganti dengan warna putih, suhu naiknya menjadi lama. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilahkan. Jadi kesimpulan kami adalah perpindahan radiasi. Perpindahan kalau secara radiasi adalah perpindahannya pancaran sinar panas. Terus
warna mempengaruhi terjadinya perpindahan radiasi dan juga naiknya suhu. Terima kasih, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ibu Guru. Kalau nilai kalian punya kognitif. Kognitif ini secara per individu. Jadi Ibu Guru bagikan ke lembar kerja evaluasi ini atau tes ini, kalian akan menjawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang di depan di atasnya ini hanya pulpen, yang lainnya di Oke, silakan menyelesaikan soalnya, waktunya sudah ada di depan. Oke, duduknya berjalan ya. Nah. Waktunya sudah sesuai dengan ini ya. Boleh dikumpulkan, sudah cukup. Yang lupa nama. Semangat. Oke, semangat Pak. Kita berikan semangat dan berikan aplaus untuk kita semua. Yang tadi proses pembelajaran, Ibu Guru sudah bagikan. Ibu Guru sudah tujuan pembelajaran, mengisi dasar, kemudian apa lagi? Pembagian LKPD, membuat praktikum, apa lagi? Presentasi. Setelah itu, apa tadi? Setelah tadi, LKPD. Sudah tadi? Evaluasi. Oke. Itu namanya pengalaman kerja ya, kayak pengalaman pembelajaran. Nah, dari pengalaman yang kita sudah lalui, ada yang mungkin yang ingin bertanya silakan. Yang berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini tapi tidak ada di dalam pertanyaan di LKPD. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, biar dulu. Pada saat seseorang memasak air panas dengan dua panci yang berbeda, di mana panci yang lama dengan panci yang baru, kenapa air panas yang lebih cepat mendidih di panci yang lama, padahal keduanya sesama aluminium? Di pertemuan kemarin kan hampir sama. Di pertemuan kemarin itu di konduksi itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada misalnya ini ada wadah. Nah, ini ada dua wadah. Pertanyaan teman Anda ada dua panci baru. Ini baru, kemudian ini yang lama. Nah, di yang lama ini kan ada hitam. Di bawah pertanyaan itu ada hitam toh? Bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dia menyimpan kalor. Salah satu faktornya selain dari bahannya walaupun sama, tapi warna pun juga ikut mempengaruhi seperti yang tadi kalian praktikum. Jadi warna juga mempengaruhi lamanya apa? Panas. Jadi di sini ada dua, walaupun baru, tapi juga warna juga ditentukan oleh warna. Nah, kebanyakan kalian pernah lihat itu dong ada jual apa? Panci, kemudian ada wajan itu yang warna hitam kan? Nah, itu juga termasuk salah satu penyebab masak, gitu ya? Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran kita tadi, yang pertama yaitu analisis perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi itu apa itu perpindahan kalor secara radiasi?
Ulang. Tidak tahu tanpa menggunakan perantara. Kalau yang kemarin konstruksi, kalau di radiasi ini, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor apa itu? Warna, jarak, nyala api, apa lagi? Baru tadi panas, derajat. Kemudian apa lagi? Oh, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, apa perbedaan kalau secara radiasi selain daripada kenapa? Dari awalnya pasti menjadi apa lagi? Oh, api unggun. Dia kenapa? Panas. Apa lagi? Kita tunjuk di jok motor. Kalau motornya lagi jemur toh? Panas. Itu ya? Nah, itu kesimpulan dari refleksi dan kesimpulan dari atau punya pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugas itu ada pada modul kalian yang tadi di STEM formatif itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian jawab. Nah, itu tugas Anda di rumah. Ya? Ibu. Pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan ya? Iya, Ibu. Dan pembelajaran kita selanjutnya yaitu di bab terakhir teori identitas. Jadi pertemuan selanjutnya teori identitas. Oke, itu saja yang mungkin Ibu Guru sampaikan dalam proses pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.